Ferry pasti akan resign, mengundurkan diri karena memang ada tanda-tanda bahwa beliau mendapat tekanan yang sangat dahsyat dari pemerintah. Ya. Tapi siapapun yang menjadi gubernur BI pasti akan mendapat tekanan. Ya, walaupun nanti digantikan oleh siapapun akan mendapat tekanan. Sebab tujuan daripada pemerintah ini adalah menjadikan BI tidak independen lagi. Menjadikan BI menjadi mesin pencetak uang untuk menambal defisit APBN. Kalangan ekonom sudah tahu, bahkan jauh sebelum Purbaya menjadi Menteri Keuangan, ya, dia terdeteksi sangat ingin sekali mengincar posisinya Pak Warjo. Ambisius sekali. Dia pengen sekali menjadi gubernur menggantikan Peri Warjio. Salah, ini orang tidak paham apa-apa soal ekonomi. Contohnya, sekarang keluar kan hasil risetnya Saiful Mujani. Bagaimana kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita drop dari 40% ke 15,7%. Ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Purbaya. Kebijakan fiskal yang sangat buruk sekali, yang sangat bobrok, sampai asing kabur. Oleh karena itu sejak awal saya bilang, Purbaya is not the right man untuk menjadi Menteri Keuangan. Tapi masalahnya dia jago sekali ngelobi presiden. Ini siapapun nanti yang akan dijadikan gubernur BI, karena gini loh, ini yang bermain adalah power, ya bukan meritokrasi, gitu loh ya. Kalau meritokrasi kan nggak mungkin lah Thomas Johandono dijadikan Dewan Gubernur BI. Nah, kemungkinan ada arahnya ke sana nggak? Nah, bisa aja. Central Bank harus independen, tidak boleh menjadi kuda tunggang pemerintah untuk mencetak uang. Ya, untuk mendanai defisit APBN. Betul. Nah ini tendensinya sekarang ke sana. Ke arah sana Ke ya. arah sana. Kayaknya cadangan devisa kita makin lama makin tergerus. Ya BI seolah-olah dipaksa untuk tetap intervensi. Betul. Walaupun nggak masuk akal gitu kan ya. Padahal dosanya ini adalah dosa pemerintah. Tapi BI yang harus mengaku bahwa dia punya dosa. Yang tadi Bapak bilang, BI menjadi kambing hitam. Kambing hitam, ini kambing hitam. Dan itu tidak terlepas dari figur Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan inilah dimana kemarin hari Senin kita sama-sama tahu bahwa Peri Warjio ini mengundurkan diri dari posisinya yaitu Gubernur Bank Indonesia. Nah, kita akan membahas bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar ekonomi, IHSG, dan juga ekonomi nasional pastinya. Dan kira-kira kita juga mau tahu nih, siapa sih yang layak menggantikan posisi Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia? Di studio telah ada Pak Ferry Latuhin, pakar ekonomi dan analis pasar modal. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih atas undangannya Mbak Dina. Sama-sama. Hari Senin kemarin kita udah dar-der-dor. Betul. Berita yang sangat mengejutkan. Betul, ya. Tiba-tiba Pak Peri. Tapi sebetulnya tidak mengejutkan sih. Kalau kita ya di kalangan ekonom sudah tahu ya, cuman masalah waktunya. Oh gitu. Udah tahu, udah lama lah bahwa Pak Peri pasti akan resign, mengundurkan diri karena memang ada tanda-tanda bahwa beliau mendapat tekanan yang sangat dahsyat dari pemerintah. Ya. Nah itu berarti benar ada tekanan. Oh, iya, karena iya, kan alasannya memang alasan pribadi aja kalau kata Mensesnek kan. Alasan pribadinya kalau menurut saya begini ya, ada juga rumor yang beredar di antara kita bahwa pada rapat Dewan Gubernur BI yang lalu yang mempertahankan BI rate di 5,75%, katanya terjadi dispute antara Pak Peri dengan Purbaya. Ya mungkin Purbaya, mungkin kita nih menebak-nebak juga, mungkin Purbaya punya ide yang lain tentang BI rate, entah menaikkan, entah menurunkan. Tapi kalau menurut saya dari kacamata ekonomi moneter, yang benar adalah memang mempertahankan suku bunga SBA, suku bunga BI rate di 5,75%. Kenapa? Kalau dinaikin menjadi 6%, ekonomi akan tambah tertekan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya kan? Kalau diturunin, ini rupiah yang akan tertekan. Ya, jadi memang benar kalau memang itu dispute-nya bahwa terjadi dispute antara Pak Peri Warjio dengan Purbaya karena kebijakan BI mempertahankan BI rate, itu saya membela Pak Peri. Ya kan. Nah, yang kedua juga tidak sepantasnya juga kalau memang terjadi dispute itu benar Purbaya ikut campur tangan dengan kebijakan BI. Siapa dia sebetulnya, harus tahu diri, ya kan? Dan dalam kasus ini sebetulnya BI masih loh kalau menurut saya ya berfungsi sebagai independent central bank. Seharusnya seperti itu. Nggak boleh grecokin oleh pemerintah gitu ya. Selain itu kan pengunduran Gubernur Bank Indonesia juga bukannya harus melalui mekanisme yang ketat ya, Pak, kayak misalnya melanggar undang-undang terus terbukti pidana atau berhalangan
pangan tetap, tapi kan ini kenapa tiba-tiba bisa langsung dengan mengundurkan diri seperti Nah itu? itu, jadi saya tetap berkeyakinan bahwa tekanan yang tinggi sekali yang terhadap Pak Peri, kita lihat juga bagaimana pada waktu rapat dengan DPR ya, banyak sekali yang menyatakan kenapa Pak Peri nggak resign saja sih, terutama Primus itu ya, yang sebetulnya juga dia nggak paham apa-apa itu orang, ya kan cuman bacotnya aja gede ya. Nah ini tekanan. Saya juga kalau jadi Pak Peri ya ini merasa, waduh ini kok kayak gua mau disingkirkan. Tapi siapapun yang menjadi gubernur BI pasti akan mendapatkan tekanan. Ya, walaupun nanti digantikan oleh siapapun akan mendapat tekanan. Sebab tujuan daripada pemerintah ini adalah menjadikan BI tidak independen lagi. Menjadikan BI menjadi mesin pencetak uang untuk menambal defisit APBN. Nah, itu dia, Nah Prof. itu loh ya poin yang jadi Iya, masalah. iya. Belum lagi kan kalau misalnya kita baca juga banyak lah beberapa artikel juga kan di luar sana, begitu juga di media sosial gitu ya, Prof ya. Sebenarnya bisa dibilang katanya alasannya adalah alasan pemerintah akhirnya Pak Peri juga mungkin mendapatkan tekanan akhirnya mengundurkan diri itu kan karena dianggap kebijakan-kebijakannya itu nggak gercep atau tidak sesuai. Nggak bisa itu mencari kambing hitam. Gini, tugas BI itu kita harus paham. Pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Artinya menjaga inflasi. Dan selama Pak Peri menjabat, inflasi kita terkontrol dengan baik loh. Sesuai dengan targetnya 3,5%, antara 2,5 sampai 3,5%. Ya kan? Nah, yang kedua, ya kan, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai anggota KSSK salah satunya. Dan itu juga kita lihat sistem keuangan kita terjaga dengan baik, ya kan? Yang ketiga, menjaga kelancaran, ya kan? Sistem perbankan, pembayaran, Iya. transfer. Dan itu tidak pernah ada salahnya dari Pak Peri. Jadi ini memang ini mundurnya Pak Peri ini tekanan politik kalau menurut saya. Sebab rezim ini ingin membuat BI di mata saya ingin membuat BI tidak independen dan menjadi alat daripada pemerintah. Ini bahaya. Tadi aja kita lihat dolar sudah 18.175 loh. Ini hari tadi setinggi, walaupun sekarang ditekan lagi oleh BI berusaha untuk tidak kabur ya, sebab bisa menjadi uncontrollable dan bukan tidak mungkin. Dan bukan tidak mungkin karena saya yakin siapapun nanti yang diangkat akan menjadi alat pemerintah. Karena Harus masalah begitu ya. power. Ini bukan masalah meritokrasi. Ya kalau meritokrasi kan kita pilih yang terbaik. Betul. Ya kan ya? Ini bukan masalah meritokrasi tapi masalah power. Ya kan siapa yang saya bisa jadikan alat untuk ikut kemauan saya. Gawatnya kalau nantinya gubernur BI itu bisa mengikuti yang tadi Pasti. bilang. Siapapun yang akan dijadikan gubernur BI pasti orang yang mau tunduk kepada kemauan pemerintah. Ya Kasuko dalam kasus ini Purbaya. Ini Purbaya ini jago sekali loh melobi Pak Presiden. Oh, jadi udah ada indikasi, udah ada arah kalau posisi gubernur BI diisi oleh Ya, Purbaya. kita di kalangan ekonom sudah tahu bahkan jauh sebelum Purbaya menjadi Menteri Keuangan, ya dia terdeteksi sangat ingin sekali mengincar posisinya Pak Warjo. Ambisius. Ambisius sekali. Dia pengen sekali menjadi gubernur menggantikan Peri Warjio gitu loh. Nah, tiba-tiba terjadi kevakuman di Kementerian Keuangan pada waktu Sri Mulyani mengundurkan diri. Ya dengan gerak cepat ya, dia melobi kiri kanan, saya nggak usah sebutin orangnya siapa yang dilobi ya, sampai akhirnya dia mendapatkan posisi Menteri Keuangan. Dan itu pun saya sudah tolak dulu. Saya bilang salah, ini orang tidak paham apa-apa soal ekonomi. Contohnya, sekarang keluar kan hasil risetnya Saiful Mujani. Bagaimana kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita drop dari 40% ke 15,7%. Ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Purbaya. Ya. Nah, jangan seolah-olah juga nilai tukar rupiah anjlok ya karena BI. Bukan Padahal kan BI. bukan BI Bukan kan. BI. Ini karena tadi saya katakan ya kebijakan fiskal yang sangat buruk sekali, yang sangat bobrok sampai asing kabur. Dan rating kita, outlooknya sudah dari awal-awal Januari sudah di downgrade oleh dua rating agency, yaitu Fitch and Moody's, ya kan ya, bahwa outlook kita di downgrade dari stabil menjadi negatif. Dan itu tidak terlepas dari figur Purbaya sebagai Menteri Keuangan. PMI kita anjlok dari 50 ke 46,9 yang artinya terjadi kontraksi di sektor manufacturing kita. Dan ini tidak terlepas dari figur Purbaya. Lebih gawat lagi, trade balance kita dari 72 bulan berturut-turut surplus, tiba-tiba di Juni kemarin menjadi defisit 1,61 miliar. Ini tidak terlepas dari kebijakan Purbaya, ya Menteri Keuangan, ya yang mencoba memberikan doping untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita ke 5,61% di kuartal pertama. Ya belum lagi indeks kepercayaan konsumen.
drop dari 126 ke 117 awal tahun 126 secara sistematis. Ya, ini semua tidak terlepas dari figur Purbaya tadi. Oleh karena itu sejak awal saya bilang Purbaya is not the right man untuk menjadi Menteri Keuangan. Tapi masalahnya dia jago sekali ngelobi presiden. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang cocok untuk jadi Menteri Keuangan dan juga menjadi Gubernur Bank Indonesia dengan melihat kondisi ekonomi nasional kita saat ini? Gini, cocok itu tentu harus sesuai ya dengan ya ilmu ekonomi. Bukan harus sesuai dengan kemauan pemerintah. Bukan harus sesuai dengan kemauan presiden, gitu loh ya. Kalau memang dari kacamata keilmuan, banyak yang cocok jadi Menteri Keuangan. Ya kan, misalnya Gita Wirjawan yang pernah jadi Menteri Perdagangan, Hatip Basri, ya kan ya, Budi Gunadi Sadikin yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan, Raden Pardede, banyak. Tapi masalahnya yang bisa meyakinkan Pak Presiden itu Purbaya. Dia jago sekali, kalau menurut saya jago ngebohong. Sorry to say that ya teman-teman ya. Saya tahu dia sejak tahun 2000 ketika kita sama-sama di Dana Reksa Research Institute. Jadi saya ngomong apa adanya loh, bukan saya sirik atau saya iri ya. Dan sekarang kan terbukti ekonomi kita, bagaimana rupiah tertekan. Ya, dan BI habis-habisan melakukan intervensi. Ya, dan sekarang udah di atas 18.000. Itu kan tidak terlepas dari figur Purbaya. Tidak dipercaya oleh asing. Kapital kabur, capital flight, ya. Ya, ini semua tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Purbaya gitu loh ya. Nah, kalau ngomong siapa yang paling tepat ya dan Menteri Keuangan tadi saya terangkan. Nah, untuk posisi Gubernur BI selama memang dari kacamata keilmuan, ini bukan dari kacamata politik. Ya, banyak kok kayak Mulyaman Hadad misalnya ya yang pernah ada di BI, Halim Alamsyah. Itu jago loh dari kacamata keilmuan. Tapi kalau nama-nama yang Bapak sebutin tadi memang sudah berkeliaran akan menjadi calon-calon atau ini kacamata Bapak aja? Ya saya nggak tahu gitu loh. Tapi kesan saya sih begini, siapapun nanti yang akan dijadikan Gubernur BI, karena gini loh, ini yang bermain adalah power. Ya bukan meritokrasi, gitu loh ya. Kalau meritokrasi kan nggak mungkin lah Thomas Johandono dijadikan Dewan Gubernur BI. Nah, kemungkinan ada arahnya ke sana Nah, nggak? ya, bisa aja. Kalau gitu loh. akhirnya sampai tercapai, Wah, kejadian ini dolar bisa ke 50.000 Mbak. Yakin saya dolar ke 50.000. dalam waktu satu Dalam bulan. waktu singkat bisa sebulan loh. Kayak contohnya lira Turki. Itu kan dihajar habis-habisan karena kasus yang hampir sama seperti ini. Jadi udah ada contohnya, jangan main-main. Ngeri ya. Pak, Ngeri, ya? Pak Presiden jangan main-main, Pak. Ya Bapak sebagai orang yang paling berkuasa. Sekali lagi saya sebagai ekonom saya tidak punya kepentingan politik. Saya bicara sebagai ekonom mengenai kondisi ekonomi kita dan apa yang harus dilakukan. Nah, Pak, kalau kita bicara soal pergantian Gubernur BI, terjadi ketika banyak banget investor itu sedang menyoroti independensi Bank Sentral. Betul. Nah, seberapa penting independensi BI dalam menjaga kepercayaan pasar? Ya Soalnya ini kayak kan udah terbukti. bisa dilihat kayak orang sekarang wait and see. Oh iyalah, saya khawatir ini. Itu tuh a good question ya. Kita lihat ya, IMF itu menyarankan pada waktu terjadi krisis 97. Itu salah satu syarat dari IMF adalah bank sentral harus independen. Ya kenapa? Ini tidak terlepas dari bank sentral yang tidak independen sampai akhirnya ekonomi kita berakhir pada krisis 98. Terutama pada waktu itu kebijakan mengenai exchange rate. Bagaimana pemerintah mencoba mempertahankan exchange rate di sekitar 2.500. Ya sementara gap interest rate antara Indonesia dengan Amerika itu jauh sekali. Sehingga masuklah hot money ya, uang jangka-jangka pendek ya bertumpuk di Indonesia yang menawarkan 18% interest rate pada waktu itu sebelum krisis. Tiba-tiba jedor habis. Dan ini bisa terjadi lagi oleh karena itu pada waktu itu dimanapun juga ya, central bank harus independen, tidak boleh menjadi kuda tunggang pemerintah untuk mencetak uang. Ya, untuk mendanai defisit APBN. Betul. Nah ini tendensinya sekarang ke sana. Ke arah sana Ke ya. arah sana. Really, saya sebagai ekonom nggak punya kepentingan apa-apa Mbak. Saya ngomong apa adanya sesuai kacamata saya sebagai ekonom. Kalau akhirnya terjadi tuh cetak uang, wah gimana nih Indonesia? Bisa Krismon lagi. Bisa terjadi lagi Krismon jilid 2.
Sekarang aja nih saya udah ngeri-ngeri sedap ya ngelihat nih kayaknya cadangan devisa kita makin lama makin tergerus ya, BI seolah-olah dipaksa untuk tetap intervensi Betul. walaupun nggak masuk akal gitu kan ya. Padahal dosanya ini adalah dosa pemerintah, tapi BI yang harus mengaku bahwa dia punya dosa. Yang tadi Bapak bilang, BI Iya. menjadi kambing hitam. Kambing hitam, ini kambing hitam, dan itu tidak terlepas dari figur Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Itu dia. Kalau bicara soal SAL juga, wah. Nah, saat itu seenak-enak dia main pindahin. Pada waktu itu kita tahu yang pertama kali dilakukan tahun lalu ya, September Pak Oktober, ketika bank-bank kelebihan kredit nganggur yang disebut Andis Busloan 2.735 triliun, dia tiba-tiba menarik saldo dari BI, mengucurkan ke Himbara. Ya bank-bank kelojautan lah. dengan alih-alih untuk daya beli masyarakatnya supaya tumbuh. Bukan kan, Pak? itu, dengan alih-alih bahwa suku bunga akan turun. Loh, ini sekolah di mana Purbaya? Ya, sekolah di mana? Saya nggak ngerti loh ya. Yang menjadi persoalan itu bukan suku bunga. Yang menjadi persoalan lah outlook ekonomi ke depan. Buat saya sebagai pengusaha, saya tidak peduli tingginya suku bunga selama outlook ekonomi itu memang kinclong. Ya, artinya saya sanggup membayar suku bunga yang tinggi karena memang banyak permintaan, order melimpah ya kan ya. Ya, saya nggak penting kredit mau dikenakan 12%, 13% pun karena IRR saya jauh di atas itu. Kan begitu ya kalau mendanai proyek ya, internal rate of return. Tapi sebaliknya, mau serendah apapun suku bunga, kalau outlook ke depan itu buruk, siapa yang mau minjem duit, Pak? Iya. Ya kan ya, jadi nggak penting suku bunga, dan Purbaya tidak paham itu. Makanya saya katakan Purbaya bukanlah orang yang tepat untuk menjadi Menteri Keuangan. Saya tahu dia, bukan karena sentimen loh. Apa karena Pak Purbaya juga mendengarkan permintaan pemerintah? Ya bisa aja, tapi kan di situ kan nggak masuk akal juga. Saya nggak yakin juga itu dia permintaan rejim. Rejim ini juga sebetulnya nggak paham ekonomi. Bagaimana mau minta-minta gitu kan? Kalau minta turunin suku bunga, ya kan, dan itu bukan instrumennya menambah sal ke dalam likuiditas perbankan, kan gitu. Ya kan ada instrumen yang lain, saya nggak akan ceritakan, ntar dia tahu lagi. Nanti dicontek gitu, Pak. Dicontek, iya kan? Tapi kalau kita lihat nih pemerintah juga memang kayaknya lagi gencar-gencarnya juga untuk mendapatkan masukan. Karena kan kemarin kalau nggak salah awal Juli ya, pemerintah kan menerbitkan Pandabon. Ya, Pandabon itu juga kan sebetulnya gini loh ya. Pandabon ini simbol ya bahwa nyari duit di dalam negeri itu sekarang udah sulit. Kita lihat lelang SBN semakin lama semakin tidak diminati. Dan kita lihat yield daripada SBN sekarang di atas 7,2%, dari bawah 7%. Ya kan? Artinya apa? Anda harus menawarkan kupon yang lebih tinggi untuk menarik investor membeli SBN. Maka inisiatif Purbaya adalah kita keluarkan Pandabon karena minat di dalam negeri kurang. Ya, dan itu jumlahnya kecil, cuma 18,4 triliun. Ya kan? Ratingnya juga nggak jelas kok. Ya kan? Saya nggak tahu ratingnya itu apa, triple A dari mana gitu kan ya. Sementara kalau kita lihat rating daripada Tapi kan optimis. Ya? Pertama nilainya kecil dulu, dengan optimisme nanti kan dinaikin lagi ya nilainya. kita kan nggak lihat buntutnya. Kalau memang nih ya, misalnya nih yang masuk nih 100 triliun, ya kan? Tapi 80 triliun maunya yield kupon yang gede. Ya diambil yang kecil kan, buntutnya cuma dapat 18,4 triliun. Nah itu yang terjadi dalam auction, Mbak. Jadi apanya yang hebat? Saya nggak ngerti gitu. Oke. Ya kan? Nah inilah makanya saya bilang ya kan, kembali lagi kalau saya sih, menurut saya ya satu dah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, menjaga kembali lagi, terutama pesan saya kepada Pak Presiden ya, tetap pertahankan independensi BI kalau tidak mau ekonomi kita hancur dan dolar ke atas 50.000 loh. Bisa loh kayak di Turki ya. Kalau tidak dipercaya sentral banknya dan akan menjadi alat pemerintah untuk mencetak uang, ini sangat berbahaya. Ekonomi kita bisa kolaps. Dan yang kedua, pilihlah orang yang tepat untuk menjadi Menteri Keuangan. Carilah orang yang tepat yang memang paham ya fiskal policy. Terutama yang kita butuhkan dalam kondisi seperti ini, Mbak, itu tax reform, reformasi pajak. Ya. Dan itu bukan Purbaya orangnya. Ini harus orang yang memang punya background yang sangat luar biasa, background akademisnya ya. Bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, mengirim Babinsa. Nah itu dia, mengerikan ya. Mengerikan banget. TNI, Polri untuk mengejar-ngejar pajak. Ini bisa menyebabkan kerusuhan sosial loh. Sebenarnya kalau untuk rakyat-rakyat kelas menengah ke bawah gitu ya, kayaknya semua orang
taat pajak kalau misal memang ada uangnya. Lah Kan iya, pertanyaannya sekarang kan uangnya nggak ada, gimana mau bayar bagaimana pajak? gitu loh. Kok mau jadi udak-udak warung-warung diketokin Iya. pintunya katanya. Ini kan lucu sama sekali. Ini mencoreng nama presiden loh. Dan kita lihat hasil daripada survei Saiful Mujani. Kepuasan publik terhadap kinerja presiden itu drop dari 81,2% ke 51,1%. Wow, jauh ya. Waduh, jauh sekali. Gitu loh. Dan di sini yang paling berkuasa kan Pak Presiden. Pak Presiden jangan mau ya dibohongin oleh orang-orang Anda seperti ini. Sebab bisa ada Brutus loh di antara orang-orang Anda yang sebetulnya menjerumuskan. Ya, itu harus hati-hati Pak Presiden. Nah, Pak, kalau misal publik aja mulai ragu terhadap independensi Bank Indonesia, dampaknya itu bisa lebih dulu terasa tuh di mana sih nilai tukar Nah, itu rupiah? kan- Iya, Pasti itu yang iya, pertama. sekarang aja udah bergerak ke 18.200. Bukan ini. kepercayaan investor asing ya? Oh, investor asing itu udah pasti lah tidak percaya. Malah sekarang ya istilahnya begini, kalau bisa sekarang juga dia cabut kan keluar. Kalau memang benar-benar pasti bahwa BI akan menjadi central bank yang tidak lagi independen, akan terjadi Mbak, sooner or later. Ya kan, karena apa tadi? Karena tadi ya tendensi dari pemerintah ini membuat BI tidak independen lagi dan menjadi alat pencetak uang. Nah, kalau pergantian gubernur BI ini kan selalu dibaca sebagai pergantian arah kebijakan moneter. Atau sistem di BI sebenarnya cukup kuat sehingga kebijakannya tetap berjalan meski orangnya berganti. Ya, kembali lagi kalau BI itu menjadi alat pemerintah, tidak lagi independen, walaupun di undang-undangnya masih tetap independen, tapi di prakteknya tidak. Kan presiden bisa bilang begini, ya lu nggak nurut gue pecat, kan bisa. Siapa yang mau sih kayak begitu? Ya. Nah sekarang ini masalah sekarang yang paling gawat adalah masalah kepercayaan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh pemerintah ini akan sulit sekali mengembalikan kepercayaan investor kepada negeri kita, karena orang tahu ini power. Ini masalah power, ini bukan masalah demokrasi, tapi masalah kekuatan, betul ya. Selebihnya ya tadi lah ya, udah tiga itu seharusnya ya. LPS ya, LPS ini juga nggak terlalu penting untuk masuk ke dalam sistem KSSK, ya karena dia cuma lembaga penjaminan simpanan, ya kan. Ini tambah lagi, dan antara apa urusannya? Come on man, kan ini udah ngaco, udah ngawur. Mau debat sama saya silakan. Itu loh Mbak. Jadi ini semuanya membuat rupiah terus tertekan. Karena pemerintah ini tidak dipercaya sekali sama asing, dan sooner or later, saya masih yakin Mbak, ini di kuartal keempat dolar bisa ke 25.000. Wow. Really? Saya udah ramalkan dulu pada waktu di 15.000, saya bilang buy ke 17.000 loh. Dan ternyata 18.000. Ya. Market, saya bilang sell. Ini bakal jebol indeks kita, dan ternyata jebol. Ya, rating saya udah ngomong di TV-TV. Ini dengan bakar uang melalui MBG ini, rating kita akan di downgrade loh, dan terjadi awal tahun ini. Di downgrade oleh Moody's and Fitch outlooknya dari stabil menjadi negatif. Hancur Mbak. Hancur. Administrasi kacau. Kita lihat bagaimana sekarang 39 atau 29 kabupaten nggak bisa lagi bayar pegawainya P3K. Karena dana TKD. transfer ke daerah dipotong cuma untuk MBG. Jadi dari administrasi aja udah kacau Mbak. Jangan ngomongin polisi lah. Ya ini administrasi ya. Bagaimana mengatur uang ya ke sana kemari itu udah hancur. Ya sampai kemarin terjadi biarpet ya PLN. Pemadaman listrik. Waduh, ngeri kali ini. Ya, itu Ini kacau ngeri sih. kali, berantakan sekali negara ini. Iya. Pemadaman listrik, belum lagi krisis air bersih juga. Nah, krisis air bersih. Ya, dan juga kita dengar di beberapa SPBU katanya kelangkaan BBM. Ini kan masalah administratif. Ya. Ini berantakan ekonomi kita. Kita lihat aja kabinetnya juga, saya nggak tahu tuh ada 110 menteri. Mana ada sih negara sebesar itu kabinetnya? Amerika aja cuma paling 15 sampai 21 menteri. Negara sebesar itu, sekaya itu. Ini menteri dan wakil-wakilnya sampai 110. Come on man, regulasi tiap hari berubah. Tiba-tiba ekspor satu pintu, bikin PTDSI. Ngawur sekali nih. Jadi ya sangat wajar kalau rupiah terus tertekan. Bukan kesalahan BI. Lagi-lagi BI dikambing hitamkan. Dikambing hitamkan gitu.
Pak, tadi Bapak juga kan sempat bicara soal ambisinya Pak Purbaya yang mau menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ada beberapa nama juga yang menurut Bapak cocok menjadi Gubernur Bank Indonesia. Sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh sosok atau seseorang yang memposisikan dirinya sebagai Gubernur Bank Indonesia itu dari sisi kompetisinya aja, apa ada ukuran yang seharusnya dipakai BI dalam menilai ini loh cocok yang untuk Gubernur BI itu yang seperti ini untuk kondisi Ya saat ini. tadilah yang paling cocok kalau menurut saya ya itu yang memang pernah menjabat di BI ya. Kembali lagi dong Pak. Iya, ini kan dari segi kualitas kita ngomongin, ya kan ya, punya pengalaman, ya punya academic background. Nah Pak, kalau kita juga sama-sama tahu ya setelah pengunduran Pak Peri ini nilai tukar rupiah tadi hampir 18.000. Iya, 18.200 hampir. Betul. IHSG juga Ya, anjlok. betul naik ke setengah mati lah. Iya, artinya pasar kan langsung bereaksi Iya, ya Pak ya. Seberapa sensitif sebenarnya rupiah dan IHSG itu terhadap perubahan kepemimpinan di Bank Indonesia? Gini, karena isu ini bukan isu dadakan ya. Sebetulnya juga market udah tahu, ya kan. Terutama kita di kalangan ekonom kita udah tahu, sooner or later Peri akan resign, gitu loh ya. Dan market juga tahu ya kan bahwa BI ini menjadi alat pemerintah. Jadi keputusan Peri Warjio untuk mengundurkan diri bukan lagi suatu berita yang tiba-tiba, tapi udah diperhitungkan di market, gitu loh ya, udah discounted lah, Oke. ya, udah price in gitu loh ya. Ini kan istilah cuma sekedar deklarasinya aja, ya kan, tapi baunya tuh udah tercium lama, gitu loh ya. Nah ini kembali lagi tidak terlepas dari figur Purbaya yang sebetulnya juga tidak perform sama sekali sebagai Menq. Gitu. Tapi kan Pak Prabowo bilang selama Pak Purbaya masih bisa ketawa-ketawa Dia berarti buktinya ekonomi. apa? Iya, buktinya apa? Ya kan percaya sekali sama Purbaya. Selama dia tersenyum katanya dolar aman. Ekonomi aman. Ekonomi aman. Buktinya apa? Dolar ngacir terus. Bahkan BI udah gila-gilaan. Cadangan devisa kita udah hampir habis mungkin ya. Wah, tergerus banyak lah gitu kan. Jadi Pak Presiden jangan terlalu percaya sama figur ini. Itu pesan saya. Betul, betul, betul. Nah kalau Presiden meminta masukan kepada Bapak nih hari ini nih. 3 kriteria apa yang cocok untuk sosok yang menempatkan posisinya sebagai Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan? Gini, kalau untuk Gubernur BI maupun Menteri Keuangan, satu, dia harus memang punya academic background yang memang mumpuni. Itu nggak bisa terlepas. Karena apa? Karena ekonomi itu sangat kompleks. Ya, jadi salah kalau Pak Prabowo bilang bahwa ilmu ekonomi itu sederhana, ilmu dewa-dewa. Ya kita tahu, ayahnya pun seorang ekonom top ya, Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Ya, jadi Pak Presiden please jangan anggap remeh masalah ekonomi. Ya kan ya, karena ini masalah yang berat. Ilmu ekonomi itu sangat kompleks ya kan. Anda harus menguasai matematika dengan baik dan Anda harus punya wawasan yang sangat luas karena ini ilmu sosial gitu loh ya. Nah, itu satu, punya academic background yang baik. Yang kedua, punya pengalaman. Ya, pengalaman dalam arti apakah dia memang pengalaman orang dalam ya di BI itu sendiri atau di luar BI ya kan, memang sebagai investment banker ya kan ya, yang memang bergelut dengan dunia keuangan secara nyata. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dia harus punya integritas yang Itu tinggi. penting. Iya, itu sangat penting sekali sebab orang pintar saja tidak cukup kalau dia korup. Betul. Nah, itu 3 kriteria yang saya inginkan, siapa yang akan menjadi Gubernur BI dan siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan. Ya, saya rasa itu jawaban saya. Oke, berarti Menteri Keuangan itu penting, Gubernur Bank Sangat Indonesia penting, juga penting. sangat penting. Itu 2 pos yang sangat penting sekali. Yang satu untuk kebijakan moneter, yang satu lagi untuk kebijakan fiskal. Dan sekali lagi mengenai kebijakan fiskal, kalau kita mau ya kembali kepercayaan itu tumbuh ke Indonesia ya, terutama investor asing, terutama juga FDI, bukan cuma hot money, ya, yang harus dilakukan adalah tax reform, reformasi pajak. Benar. Ya, kita lihat bagaimana Vietnam dengan menurunkan PPN ya dari 10 ke 8, itu langsung 8,2% pertumbuhan ekonominya. Dan kemarin Q1 malah 8,34%. Nah, kayak begini-begini yang harus dipikir, bukan mengirim Babinsa, TNI, Polri untuk mengudak-udak rakyat. Takut loh. Oh iya, ini tidak terlepas dari figur Purbaya yang kedodoran mengurus fiskal. Saya bilang sekali lagi lah kepada Pak Presiden, ya kan, cari orang lain yang memang paham ekonomi dengan baik untuk menjadi Menteri Keuangan, bukan Purbaya. Baik Pak, semoga dengan kita diskusi hari ini didengar oleh pemerintah, didengar sama Pak Presiden, Betul. dan semoga Pak Purbaya juga bisa
mengkoreksi kali ya Pak ya? Iya. Koreksi diri ya Pak ya? Yang serius ini. Ya. Karena kalau kita lihat dolar hari ini udah wah Ya, saya ngeri bisa ke 20.000, 25.000 loh. nangis sih Pak. Ngeri, dan akhirnya yang jadi korban kita semua. Benar, dan khawatir ada perpecahan lagi Oh iya, nggak sih ngeri takutnya? juga, takutnya ada kerusuhan sosial. Benar. Baik, terima kasih Pak Ferry atas Thank you. diskusinya, atas Sama-sama. insight-nya. Atas undangannya. Terima kasih juga ya Pak ya sudah hadir di inilah.com, dan kawan inilah itu tadi obrolan kita dengan Pak Ferry, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.